Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar pengumuman prakerja gelombang 14 ya, yang dimana udah tutup hari ini tanggal 14 Maret 2021 jam 12 tadi. Oke ya. Jadi di sini kurang lebih aku bakal memberitahu bagaimana sih perbedaan lolos tidak lolos, karena nggak sedikit juga gitu kawan-kawan kita yang nanya, "Bang, ini lolos apa nggak lolos?" gitu. Ya, jadi di sini aku bakal kasih cara untuk mengetahui apakah kawan-kawan lolos atau tidak gitu. Agar apa? Tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Karena kita kalau nggak tahu lolos nggak lolos itu bahaya juga ya. Tapi sebelum kita bahas videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see it. Oke, jadi seperti yang bilang tadi, termasuk berbahaya sih kalau kita nggak tahu lolos atau nggak lolos gitu. Apalagi kita yang jarang aktif mengecek gitu akun prakerja kita. Karena ada juga ya yang kawan-kawan kita itu, maksudnya mereka mendaftar hanya iseng aja gitu, lolos nggak lolos ya udah gitu. Nah, di sini yang jadi bahaya kalau misalnya kawan-kawan daftar tapi nggak terlalu aktif mengecek apakah kawan-kawan itu lolos atau tidak lolos gitu. Nah, karena apa? Kasus juga gitu ya, salah satu subscriber aku yang dia komen gitu, dia nanya lolos apa nggak lolos gitu kan, dan kemudian dia join di grup prakerja di WA gitu. Nanti aku bisa kasih linknya di deskripsi bagi kawan-kawan yang mau join di grup prakerja aku. Oke ya, jadi kurang lebih dia lolos di gelombang 12 gitu. Bahkan dia baru beberapa hari yang lalu tahu kalau bahwasanya dia lolos gitu. Nah, apa yang bahayanya kalau kita nggak tahu lolos nggak lolos? Nah, bahayanya kartu prakerja kita bisa dicabut. Ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini aku bakal kasih contoh satu akun punya kawan aku gitu ya. Dia lolos di tahun 2020 gitu. Jadi dia nggak tahu lolos nggak lolos ya. Ini ya, kita tes login. Keluar notifikasi. Mohon maaf, kartu prakerja kamu dinonaktifkan sesuai dengan Permenko Perekonomian nomor 11 tahun 2020, pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Nah, jadi bahayanya nih dia. Ini dicabut gara-gara dia nggak tahu lolos atau nggak lolos. Jadi dia nggak beli pelatihan setelah di pengumuman lolos sampai 1 bulan. Ya, jadi sampai 1 bulan tuh dia nggak tahu tuh lolos nggak lolos, karena dia daftar hanya sekedar iseng, dia bilang gitu kan. Rupanya lolos gitu. Jadi dia nggak ngecek. Dan satu lagi bahayanya, nomor HP dia yang untuk di prakerja itu udah nggak aktif lagi gitu. Dia udah dibuang dia gitu. Nah, akhirnya ya udah angus uang insentif. Ya, uang yang ada di prakerja dia hangus lah, karena dia nggak menyelesaikan pelatihan gitu, bahkan dia nggak beli, sehingga dicabut. Dan dia nanya, apakah bisa daftar lagi kalau akun prakerja kita dicabut? Ya nggak bisa. Jadi ya penyesalan selalu belakang di akhir gitu. Ya, jadi di sini jangan anggap sepele gitu tentang nggak tahu lolos apa enggaknya gitu, karena kalau misalnya akun prakerja kalian dicabut, ya udah hangus sudah uang kalian ya. Jadi makanya di sini aku bakal kasih tutorial cara untuk mengetahui apakah kawan-kawan itu lolos atau tidak lolos ya. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke ya. Jadi sini aku bakal kasih info seputar pengumuman prakerja gelombang 14. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe ya. Oke, jadi langsung ya kita ke yang pertama. Oke, yaitu status diproses. Nah, sini nggak sedikit juga yang nanya gitu ya. Aku maklum karena kan mungkin mereka baru berdaftar gitu, baru pertama kali ikut gitu kartu prakerja ya. Jadi di sini, ini contoh aja yang punya akun. Sedang dievaluasi atau sedang diproses. Nah, jadi kalau misalnya sedang diproses itu artinya kawan-kawan kartu prakerja lagi diseleksi lah, bahasa KP-nya lagi diseleksi lah sama pihak prakerja gitu. Apakah kawan layak atau tidak gitu. Jadi nanti mungkin beda-beda, ada yang dievaluasi, ada yang diproses. Jadi kurang lebih sama aja gitu. Intinya kawan-kawan belum dinyatakan lolos atau tidak lolos. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu menunggu sampai pengumuman resmi. Oke ya, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 status gagal. Nah, ini status gagal kalau misalnya udah pengumuman. Jadi kawan-kawan login, kalau muncul notifikasi seperti ini, kamu belum berhasil, dengan simbol orang mengangkat satu dengan megang ini ya, megang apa nih?
pegang kertas gitu, itu artinya kawan-kawan tidak lolos. Jelas. Jadi kamu belum berhasil. Nah, kalau belum berhasil, kalian masih bisa gabung lagi ataupun bisa mencoba di gelombang selanjutnya. Berarti bukan berarti gagal pertama langsung nggak bisa ikut lagi. Bisa sampai lolos. Karena pengalaman juga kawan aku gitu ya. Dia daftar di gelombang 1, akhirnya dia lolos di gelombang 13. Dia perlu 1 lusin lebih ikut gelombang sampai dia lolos. Nah, mungkin itu yang dinamakan rezeki nggak kemana gitu ya. Yang penting kita coba. Oke, lanjut. Nah, ini yang menggembirakan, yaitu status lolos. Nah, seperti video aku sebelumnya, nomor HP itu salah satu yang sangat vital dan sangat penting di akun prakerja. Makanya, jaga baik-baik nomor HP kalian. Ya, jangan sampai hilang, terblokir, ataupun nggak bisa digunakan. Karena apa? Status lolos atau kalian tahu lolos nggak lolos nanti setelah ada SMS dari prakerja. Ya, yang ngirim tuh prakerja, bukan nomor HP lain gitu. Nah, kalau yang ngirim prakerja, kurang lebih bahasanya kayak gini, mungkin agak-agak beda redaksi sedikit gitu ya. Ini punya terlalu juga. Jadi kurang lebih, selamat, kamu dapat kartu prakerja. Cek akunmu di www.prakerja.id. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, kalau kalian dapat SMS kayak gini dari prakerja, fix kalian lolos 100%. Nah, kalau misalkan nggak dapat SMS gitu ya, misalkan nggak dapat SMS, kalian harus rajin-rajin cek akun prakerja kalian. Kalau misalnya di akun prakerja kalian muncul seperti ini, muncul nomor kartu prakerja, muncul saldo, sertifikat, insentif, fix kalian juga lolos. Nah, kalau udah dapat saldo 1 juta ini, kalian harus sudah menggunakannya paling telat 1 bulan setelah pengumuman. Misalnya lah, kita bilang pengumuman misalnya tanggal 15. Nah, 15 bulan depan itu terakhir kalian harus membeli pelatihan di kartu prakerja. Kalau enggak, nanti bakal dicabut seperti contoh yang aku kasih tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah muncul seperti ini, kalian lolos. Nah, misalnya lah, ini berdasar pengalaman juga gitu ya. Di tahun 2020, kalau misalnya lolos tuh nggak langsung keluar saldo. Jadi dia muncul seperti ini, nomor kartu prakerja, saldo, sertifikat itu masih sedang diproses bahasanya, belum muncul seperti ini. Nah, itu artinya kalian sudah 80% bakal lolos. Oke ya. Oke, kita selanjutnya ke nomor 4. Nah, gelombang tidak ditemukan. Nah, biasanya kalau udah pasca pengumuman, ya beberapa hari gitu, saldo udah masuk gitu, dia bakal muncul seperti ini, gelombang tidak ditemukan. Biasanya akun kita bakal di reset ulang untuk bisa ikut di gelombang selanjutnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, gelombang tidak ditemukan, artinya kawan-kawan nggak lolos dan bisa login ataupun gabung di gelombang selanjutnya. Nah, gelombang selanjutnya itu harus kita tunggu gitu sampai kapan buka, hingga nanti bakal muncul gelombang beserta tanggal awal dan tanggal akhir gitu. Jadi kalau misalnya gelombang tidak ditemukan nih, kalian harus selalu standby lah gitu untuk ngecek informasi kapan gelombang selanjutnya dibuka. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke, join kembali. Nah, maksud join kembali seperti gue bilang tadi, kalau misalnya udah dibuka lagi gelombang selanjutnya gitu ya, misal kalian nggak lolos di gelombang 14 dan nanti bakal buka gelombang 15. Nah, kalau gelombang 15 sudah dibuka, dia bakal muncul notifikasi seperti ini lagi, yaitu provinsi kalian, gelombang 15, pendaftaran dibuka sampai pendaftaran terakhir, baru klik gabung. Nah, untuk poin ini, jadi buat kawan-kawan yang udah gagal, kalian nggak payah lagi ngulang pendaftaran gitu ya, kan nggak perlu lagi buat akun baru, kemudian tes motivasi kemampuan dasar, nggak perlu lagi, kalian hanya tinggal gabung aja ya, hanya tinggal klik gabung kemudian selesai. Oke, kemudian yang terakhir ini yang fitur terbaru ya, ini dah perbedaan. Masalah perbedaan apa? Ini fitur terbaru yang kadang suka ngeprank kawan-kawan kita nih, dia menganggap lolos gitu. Karena apa? Kalau kawan-kawan lolos ya, kalau kawan-kawan lolos nanti biasanya muncul video edukasi atau induksi, kurang lebih seperti ini, 3 video edukasi yang harus kita tonton. Nah, salahnya video edukasi atau edukasi ini kadang suka muncul gitu bagi kawan-kawan yang juga gagal ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian nengok apa sih yang beda, kan kayaknya sama aja gitu ya, selamat datang Rahayu Suci bla 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 gitu, sama aja gitu kan. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalian tengok ya, mouse aku di sini, ini yang lolos dan ini yang nggak lolos. Apa bedanya? Ada di poin insentif dan video edukasi. Nah, yang lolos dia ada 4
form ini, ada 4 menu ini, yaitu menu dashboard, insentif, video edukasi, dan profil. Kalau yang nggak lolos, dia hanya 2, dashboard dan profil doang. Walaupun ada menu ini, kalian nggak lolos. Jadi kalau misalnya kalian lah muncul seperti ini, kalian tonton sampai 3, nanti bakal refresh, kemudian masuk lagi, kemudian hanya muncul dashboard dan profil doang gitu. Nah, kalau misalnya yang lolos, dia ada 4. Jadi kalian harus tahu perbedaannya, yaitu di bagian menu ini. Kalau ada 4, fix kalian lolos. Oke ya, jadi kurang lebih itulah 6 info seputar kartu prakerja gelombang 14. Oke ya. Oke, jadi kurang lebih itulah pemaparan aku atau kasih info seputar prakerja khususnya gelombang 14. Jadi kawan-kawan aku harapkan bisa tahu gitu ya, apa bedanya lolos yang nggak lolos gitu. Yang sampai nanti kalian udah berharap lolos, rupanya enggak gitu, sakit kali ini. Oke, jadi kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.